Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Anda juga lanjutkan dalam sesi kedua perbincangan kita dalam Bincang Psikologi Keluarga bersama dengan Pak Wasmin Al-Rishad dan juga Ibu Lilis Komariah. Nah, masih tentang ajarkan transaksional kepada anak, kita akan coba luruskan terlebih dahulu mindset tentang sayang dan juga pemberian agar kita lebih mudah nih untuk belajar tentang transaksional ini. Mungkin sedikit direview Pak Wasmin, Bu Lilis tentang sayang, khawatirnya ada juga yang baru bergabung di tengah-tengah. Gimana bedanya begitu Pak Wasmin? Boleh sedikit ya? Iya, kalau sayang itu adalah tidak terlihat. Sayang itu lebih ke arah afeksi. Dan sayang tidak boleh ada syaratnya. Sayang orang tua ke anak tidak boleh bersyarat. Tapi kalau pemberian itu terlihat. Biasanya berupa dua kalau orang tua ke anak itu. Kalau nggak barang ya uang. Nah itu harus ada syaratnya justru. Syarat dalam pemberian itu yang kita sebut sebagai transaksional mekanisme atau mekanisme transaksional. Take and give. Ada uang, ya ada kerja ya ada uang, ada prestasi ya ada hadiah gitu. Ada hak ya ada kewajiban kayak gitu. Yang namanya hadiah itu kalau sudah terjadi, sudah prestasi baru. Nah, kalau belum terjadi dikasih itu menyogok. Kalau gaji atau imbalan, ya setelah dia melakukan kerja. Kalau enggak ya nggak usah dapat imbalan. Betul. Nah ini transaksional. Kalau anak sering dapat sesuatu, kasih ulang tahun dapat hadiah, ulang tahun dapat handphone, ulang tahun dapat motor, ulang tahun dapat sepeda. Ini nggak menerapkan model transaksional. Kenapa? Karena ulang tahun itu nggak ada effort apa-apa. Nunggu aja tahun depan gitu Pak Wasmin. Nunggu aja tahun depan gitu. Kemarin ada orang tua yang ya Allah Pak Wasmin, anak saya itu PJJ itu udah aku beliin apa coba? Handphone aku beliin, laptop aku ngadadak beliin supaya dia bisa belajar online dengan sekolah. Sekolahnya juga udah nggak kurang apa-apa, nggak bisa login ke classroom, dibantu gurunya juga proaktif. Tapi kok anak saya malas banget ikut belajar online tuh. Anak-anak yang lain ikut Zoom, ikut Microsoft ikut Google Classroom, kok ini anak saya diem, cicing gitu. Nah ternyata setelah diskusi agak lama, diketahuilah bahwa memang nggak ada model transaksional di keluarga itu. Ngasih. Apalagi emang dua-duanya juga kerja, misalnya. Dua-duanya kerja, pulang pasti ingin balas dendam tuh. Ingin balas utang waktu, beliin. Pokoknya kalau dari kantor itu Mas mau pulang itu udah langsung telepon anaknya, mau makan apa nak, mau ini mau pulang bawa dengan mereka sih berharap ya, mereka harapannya gini kan, mudah-mudahan dengan kami kasih dia mah ngerti gitu, mudah-mudahan dia mah jadi semangat belajarnya, semua keinginannya kita turuti Pak Wasmin, mudah-mudahan dia semangat belajarnya, tapi kok sampai sekarang susah banget ya gitu. Nah ketika saya beritahu, saya beli model transaksional, mereka baru nggak di sini kayaknya salah konsepnya nih. Bapaknya mulai nggak di sini kita salah konsepnya. Ini emang nggak ada di keluarga kita selama ini, boro-boro ngomongin membedakan mana kewajiban, mana imbalan, mana hadiah. Ngasih mah yang ngasih aja selama ini. Ya iya Pak, karena orang kan digerakkan oleh dua motif. Kalau nggak menghindari kesenangan, mengejar kesenangan, menghindari kesakitan, mengejar kesenangan. Nah dia nggak ngerjain, nggak ikut Zoom, nggak ngerjain tugas-tugas dari guru, tetap dapat, ya untuk apa ngerjain gitu. Nah itu kan sebuah model yang sangat jelas, gitu, sangat masuk akal sebetulnya. Baik ya, ini jadi penting untuk dipahami ini. Pemberian itu tidak selamanya mewakili kasih sayang ya. Bahkan tadi ternyata harapan-harapannya tidak terrealisasi ya dari orang tua yang tadi dicontohkan oleh Pak Wasmin. Iya. Harapannya kalau dia orang tua ngasih, anak ngerti, anak semangat belajar. Justru itu mendemotivasi malah ngasih tanpa. Justru dengan transaksional misalnya kayak anak saya. Dia kan lagi senang main Instagram dengan teman-temannya. Saya bilang, ayo kamu kan lagi seneng nih, 30 menit loh, kalau kamu store 3 besar.
Jadi store kan di sekolahnya tiap hari ada store hafalan kan. Silahkan nanti gurunya kan ngelis dari ranking 1 sampai ranking terakhir. Nah, kan nanti saya bisa dilihat. Nah tadi pagi langsung dia, aku melihat dulu nih, melihat dulu. 3, berarti aku 30 menit Instagram, katanya gitu. Oh. Malah dia semangat untuk store, semangat untuk apa namanya, untuk kemarin sempet dia semangat sekolah, ternyata tugas-tugasnya nggak dikumpulkan. Kita rubah ininya apa, kesepakatan dan sebagainya. Sekarang dia sudah alhamdulillah sudah semangat lagi. Nah itu jadi justru malah dengan transaksional ini anak satu lebih semangat. Anak saya yang ke-6 itu kalau misalnya mau ada tukang mainan gitu, langsung bun, ini gambar aku tanda tangan karena satu gambar itu bisa 5.000 gitu. Masya Allah. Atau misalnya aku mau baca dulu, cepet dong dengerin aku mau baca gitu. Saya bilang Iya. nggak bisa, ada klien. Tapi si emangnya nanti pergi ya, berarti nanti tunggu si emang yang lain gitu. Dan Iya. selanjutnya juga mereka lebih peduli loh. Lebih peduli dalam artian misalnya kalau ke masjid mau infak gitu, dia malah lebih pakai uang sendiri karena mereka gini, kalau uang ayah bunda pahalanya kan uang ayah bunda, aku Nah, itu sedikit dia. lah pahalanya gitu, tapi Cuman kalau bawain doang. bawain doang. Tapi kalau dari aku istilahnya uang aku pahalanya Full gitu lebih ya. banyak, lebih peduli ke yang Betul. lain gitu, lebih ke orang tua juga lebih peduli, kayak misalnya Mei ini kan kamu harus ada media belajar, kita belikan misalnya nanti apakah handphone atau laptop. Nah uang tabungan aku berapa, pakai aja uang tabungan aku. Nah nanti sisanya dari bunda, nggak apa-apa pakai aja, aku bisa nabung lagi. Nah, dia kan harusnya kan itu kan anak kalau misalnya gini, itu kan kewajiban bunda, kan ini untuk sekolah, kenapa uang aku tabungan aku dipakai kan gitu kan. Tapi anak saya pakai aja bun, nggak apa-apa, pakai semuanya aja. Iya. Kalau bisa sih cukup, saya bilang nggak cukup, belum cukup ya dari bunda, ya udah pakai aja. Nah dia malah kan nggak, ini kan uang aku gitu, malah kalau misalnya suka minjem dulu, Iya. minjem uangnya ya boleh pakai aja bun, kayak anak saya yang dulu yang di SMA gitu. Ya uangnya kepake nggak apa bun, pakai aja, nanti kalau aku perlu nanti aku minta. Nah itu efeknya malah ke arah sana. Ini menarik Jadi ya. sudah ada 3 tuh ya. Malah jadi matre, malah jadi peduli ya. Iya, Ada betul. 3 betul Pak Wasmin. Jadi yang pertama jadi profesional. Hmm, Yang kedua jadi memotivasi dengan adanya transaksional itu kan. betul. Yang ketiga malah jadi peduli dia. Dan ada yang keempat kan Zikri. Kalau ada pertanyaan boleh masuk dulu. Yang keempat kita berikutnya dulu. Iya. Ada yang udah Boleh. masuk tuh. Saya sampaikan dulu pertanyaan Ya, Pak boleh. Wasmin ya. Ini sudah ada beberapa yang bergabung. Yang pertama itu dari sahabat Meida di Dago. Pertanyaannya seperti ini Pak Wasmin. Kalau ke anak yang nakal mesti lebih disayang dibandingkan dengan anak yang baik. Lalu bagaimana punishment untuk yang nakal katanya? Iya, ini pertanyaan menarik ya. Ini kalau pertanyaan ini Iya. mudah dijawabnya kalau sudah bisa bedakan mana pemberian dan mana sayang. Sayang itu tidak boleh jadi punishment. Tidak boleh jadi hukuman, misalnya dengan cara didiamkan, dengan cara dibiarkan, nggak diajak ngobrol, itu nggak boleh. Karena anak sedang melanggar pun, anak sedang kena sanksi pun tetap harus dikasih sayang. Anak saya lagi disita handphonenya, tetap kita pagi-pagi main badminton bareng. Meskipun dia bujuk-bujuk, ayah aku ada tugas ayah, besok aja tugas mana nanti dikerjakan, disusulkan. Gitu. Jadi pertanyaannya udah mulai kejawab ya. Jadi bagaimana dengan anak yang bandel, sanksinya apa? Nah sanksinya dengan penarikan pemberian. Kalau nggak berupa uang atau berupa barang tadi ditarik fasilitasnya, Blokir. diblokir. Boleh di TV, di remote, boleh di wifi, boleh di gadget, boleh di uang deposit dia dikurangi. Sayang tidak boleh dikurangin meskipun dia sedang pada lagi bandel-bandelnya. Iya. Termasuk juga kita mohon maaf nih kalau dalam contoh yang sangat ekstrim misalnya dia terdampak kriminal dan memang terbukti dia melakukan dan dia dipenjara, ya itu konsekuensinya jangan kita jual tanah untuk membebaskan anak dari penjara. Untuk membebaskan anak dari penjara. Itu nggak boleh. Itu namanya memberi yang tanpa sebab juga. Atas nama apa ngebebasin itu? Kan nggak ada ininya, nggak jelas.
Oh, atas nama kasih sayang loh. Sayang kan nggak boleh dalam bentuk pemberian. Sayang tidak boleh dalam bentuk pemberian. Makanya saya sering menganalogikan ada anak haus banget. Haus mama haus. Dibeliin bakakak. Gorengan. Balikin bakakak. Kalau gorengan mah sama murahnya. Ini saya ingin membandingkan bahwa bakakak itu lebih mahal loh. Karena air mineral mah paling cuma 5.000, bakakak mah mungkin butuh 50.000. Tapi meskipun mahal, dia tetap tidak melepaskan dahaga gitu. Tapi kalau emang dia haus, dikasih air minum mineral cuma 5.000, murah tapi melepaskan dahaga. Anak sayang kok dibeliin anak haus kasih sayang dibeliin kendaraan, dibeliin ini, dibeliin itu. Itu mirip anak haus dibeliin bakakak. Gak akan sembuh haus. Menarik analoginya. Nah, sudah kejawab ya. Berarti kalau sayang nggak boleh pilih kasih, nggak boleh bersyarat. Bagaimana anak yang sedang melanggar? Ya kalau sedang melanggar tetap disayangin. Kan sayang dalam bentuk Tetap ngobrol, tetap ngobrol. sih, tapi kan dia terima aja konsepnya. Konsekuensinya berupa penarikan barang atau pemberian. Iya, baik. Ini yang jadi tantangannya memang Pak Wasmi Bu Lilis adalah mengelola emosi kita ketika anak itu melakukan sebuah kenakalan misalnya seperti itu, dan kadang-kadang ya jadinya itu tercampurlah kembali antara sayang dan juga pemberian, ataukah kesal dengan pemberian begitu Pak Wasmi Bu Lilis ya. Insya Allah. Iya, itu kesel itu biasanya karena memang dari awal tidak diterapkan mekanisme transaksional ini. Tidak ada aturan-aturan. Tidak ada konsekuensi, tidak ada konsekuensi. aturan. Iya. Dianggapnya dengan ngasih-ngasih anak ngerti. Ini anak udah dikasih-kasih malah nggak belajar. Akhirnya ibunya waktu pulang marah itu. Apa coba mama kurangnya? Beliin ini dibeliin, laptop dibeliin, ini dibeliin. Kamu pengen apa mama kasih? Jadi nggak ini ya, apa pamrih ya? Malah jadinya pamrih tuh. Jadinya pamrih kan aneh kan? Jadi ketika marah sebetulnya orang tua malah sedang mengajarkan pamrih. Harusnya jangan marah. Buat aja tadi pemberiannya ditarik. Tetap disayangin, tapi pemberiannya ditarik. Karena kan kita udah bedakan antara sayang dengan pemberian. Gitu. Ya kemarin juga anak saya bukunya kan kalau belajar itu di mana aja. Terus saya bilang ini bukunya di mana aja lo udah diingetin, simpen lagi, lebih teratur, lebih bisa disiplin. Dah kan udah saya kasih tahu. Nah kemarin ternyata bukunya nggak ada. Saya bilang tanggung jawab aja cari. Terus nanti kalau udah aku cari ketemu gimana? Gampang, gantiin aja, beli lagi dengan uang sendiri. Saya bilang makanya sekarang cari aja, sok cari. Jadi kalau nggak ada tinggal gitu. Enak loh ke kitanya juga jadi nggak tuh kan? Kamu tuh dibilang dari kemarin makanya kalau bunda ngomong itu tuh dengerin, nah itu kan nggak enak. Nah saya bilang tanggung jawab aja lah, ya simple gitu. Ya nanti bukunya kalau nggak ketemu gimana ya? Gampang, kamu beli ganti lagi, udah beres kan, dia tanggung jawab kan, itu enak ya, selesai. Dan kayak kitanya asik loh, dalam artian kitanya nggak dongkol kan, sudah ada, tinggal dijalankan aja. Kita ayo tanggung jawab gitu. Ini saatnya latihan untuk tanggung jawab. Itu lebih enak ke kitanya sebagai orang tua daripada kalau nggak kan gondok aja gitu. Gimana sih gitu? Orang tua pontang-panting, kamu kerjasama dari belajar aja misalnya. Belajar aja kerjasama. Tahu nggak, bunda itu stres. Anaknya bilang, emang bunda aja yang stres? Aku juga stres. Nah itu dia, malah dibalikin ya. Masya Allah, baik. Bunda Terima kasih ngomel-ngomel aja. Ya, oke. Kita akan lanjutkan Bu Lilis ya. Ada pertanyaan selanjutnya dari sahabat kita yang bergabung. Bagaimana porsi transaksi pekerjaan rumah dengan anak remaja? Salah tidak jika diberi tugas beres-beres ngepel rumah saja? Dan apa yang perlu dilakukan jika anak masih bodoh dengan tugas yang sudah disepakati? Ya, baik. Ini mulai mengkerucut nih ya, bagus nih. Pertanyaannya kelihatannya ini mendengarkan dengan baik dari awal nih. Jadi pertanyaannya pendengar yang baik ini. Alhamdulillah. Ya, konsentrasi. Karena pertanyaannya meneruskan slide berikutnya kalau presentasi. Baik. Silakan Pak Wasmin. Ya, kalau tadi kita sudah bisa bedakan antara sayang dengan pemberian, kita mulai lebih mengkerucut, bisa bedakan antara kewajiban dengan tugas. Tugas kewajiban dengan pekerjaan. Ya.
tugas atau kewajiban itu sama ya. Nanti itu justru nggak boleh dikasih imbalan. Tugas atau kewajiban itu tidak boleh dikasih imbalan. Seperti contohnya apa? Tugas beresin kamar sendiri, tugas menyusun baju, mencuci piringnya, sholat, sopan ke orang tua, itu adalah tugas dan atau kewajiban. Itu nggak boleh diberi. Kalau dilakukan nggak boleh diberi atau dikasih. Justru kalau tidak dilakukan itu diambil, di konsekuensinya diambil ininya, depositnya atau poinnya diambil. Yang kedua adalah pekerjaan. Jadi ada tugas atau kewajiban, yang kedua pekerjaan. Kalau pekerjaan itu justru boleh dapat imbalan. Itu misalnya tadi penanya anaknya ada berapa, nggak nyebutin ya berapa. Tapi misalnya anaknya ada 2. Yang satu pekerjaannya adalah membereskan. Kalau tugas Pak sudah diatur ya, tugas dan kewajiban itu sudah diatur, itu harus dilaksanakan itu misalnya kamar atau ini gitu. Atau mungkin buang sampah misalnya, buang sampah dapur siapa, buang sampah ruang tamu siapa. Itu nggak ada imbalannya. Tapi kalau pekerjaan, misalnya nyuci mobil siapa, ngepel halaman atau bagian rumput siapa. Karena kalau pekerjaan itu biasanya kalau kita nyuruh orang juga bayar gitu. Makanya ketika dilimpahkan ke anak sebagai pekerjaan anak, nanti dia dapat di sana, dapat semacam upah gitu. Nah, yang ketiga, jenis yang ketiga namanya prestasi. Jadi saya ulangi, ada tugas atau kewajiban, yang kedua ada pekerjaan, yang ketiga ada prestasi. Prestasi itu contohnya misalnya dia berani tampil, dia berani azan, dia jadi imam, dia jadi komandan upacara, dia melukis, dia setoran ayat, dia hafal hadis apa, dia tugas-tugas hariannya dikerjakan, kemudian lembaran worksheetnya kita nilai, kita buat poin atau konversikan ke uang. Nah itu prestasi. Nah kalau orang tua memahami 3 konsep ini, maka tidak ada pertanyaan uang jajan boleh enggak, itu sudah kejawab semua. Malah saya akan tanya, kalau gitu pulsa yang Bapak Ibu kirim setiap bulan itu masuknya apa itu? Karena prestasi anak, karena pekerjaan anak, atau karena tugas anak? Bingung dia. Ibu ngasih anak jajan sehari 10.000 itu masuk uang apa itu? Pemberian apa? Pemberian karena pekerjaan, karena tugas, atau karena prestasi? Nggak ada jelas konsepnya. Makanya sayang, tidak boleh ada syarat, tidak boleh ada indikasi. Tapi kalau pemberian ada konsepnya. 3 tadi konsepnya, pemberian karena tugas dan kewajiban, pemberian karena pekerjaan, atau pemberian karena prestasi. Sehingga pemberian orang tua ke anak pun transaksionalnya ya akan digolongkan dari 3 juga. Orang tua memberi karena kewajiban orang tua seperti sandang, pangan, papan. Yang kedua, orang tua memberi karena imbalan, anak bekerja. Dan yang ketiga, orang tua membeli karena hadiah, anak berprestasi. Dan ingat ya, yang di sini yang halus nih, orang tua jarang nih paham nih. Kewajiban orang tua iya sandang, pangan, papan. Tapi kalau pangannya berupa pangan bukan selain pokok, itu bukan kewajiban, Kang Zikri. Sandang yang pantas aja, tapi kalau yang udah mahal, apalagi yang bermerek mahal, Dan itu nggak masuk kewajiban, itu nanti masuknya ke hadiah. Gitu. Jadi yang kewajiban itu ya benar-benar kewajiban aja, pokok aja, primer aja. Kalau jajan kan bukan primer kan? Betul. Baju pokok, tapi kalau baju yang harus gaya-gaya itu sekunder, tersier, nanti masuknya bisa ke hadiah atau upah gitu. Betul ya, betul. Kadang-kadang memang bias nih dan apa ya, jadi ketukar-tukar. Wah, saya kan ngasih ini memang kewajiban, tapi karena sayang berinya yang mahal gitu ya. Nah, ini dia nih yang perlu diluruskan ya. Iya, harus diluruskan itu. Ini halus memang, tapi kalau orang tua nggak detail seperti ini, dia akan repot sendiri. Kalau detail, awalnya aja yang repot. Tapi berikutnya sistemnya kebentuk jadi enak. Dan orang nggak mau detail karena they feel in the detail. Wah, itu ada istilah dalam manajemen itu.
Devil itu apa? Devil. Oh, devil tuh Setan apa itu ya? Set. atau iblis itu ada pada detail. Jadi orang pada takut untuk masuk ke detail karena iblis Oh itu. iya. Menarik, menarik. Berarti orang-orang Baik. yang bisa mau mengerjakan detail dia sebetulnya sudah masuk ke katup kepemimpinan berikutnya. Kepemimpinan rumah tangga harus detail karena teknologi sekarang Oh, sudah semakin detail. betul. Itu iPhone aja Iya, bentuk iya. lengkungan di pojok aja dipatenkan gitu kan, kadang-kadang kita nggak mikir gitu. Bentuk lengkung di sudut itu dipatenkan gitu. Betul. Begitu detailnya itu perusahaan kalau bentuk lengkung aja dipatenkan. Iya, iya. Penemuan warna-warna yang sangat unik itu di Masya Allah. gadget-gadget yang terbaru dipatenkan. Karena emang pencampuran warna itu nggak mudah untuk bisa menemukan warna komposisi itu butuh detail banget gitu. Dan biasanya Betul. pelukis yang Betul. hebat-hebat yang sangat detail banget ya. Terutama kalau sudah melukis Hmm. mata, melukis wajah itu emang sangat-sangat detail itu. Kalau melukis pohon mungkin masih belum ya. Masya Allah. Kenapa melukis wajah Iya, itu iya, meskipun iya. ada yang pro kontra ya melukis wajah, tapi dalam dunia seni melukis wajah itu bukan wajah di situ. Di situ ada karakter, ada nyawa di situ. Jadi apakah seorang pelukis bisa memberikan nyawa pada lukisannya? Ini saya jadi bahas lukisan. Sebetulnya saya lagi bahas tentang detail gitu ya. Karena Iya. kalau rumah tangga ini sebagai sebuah seni, sebuah karya, Iya. kepemimpinan kita, kok kita nggak mau masuk ke wilayah detail, berarti nanti mohon maaf kita bisa terancam hebat di luar tapi kropos di dalam. Ini buat orang tua yang sedang mendengarkan ya. Iya, bahaya. Kalau kita malas memasuki wilayah detail dalam karya kita di rumah tangga ini, kita bisa hebat di luar, wah dipuja-puja, tapi bisa kropos di dalam nantinya. Untuk apa kita sukses di luar? Bukannya sukses di luar itu untuk dibawa pulang. Ketika dibawa pulang menemui berantakan, ruang kok hampa, karena keluarga carut marut. Masya Allah. Jadi orang tua yang malas untuk Baik. detail, ini mungkin bisa menjadi pengingat nih kalimat-kalimat barusan. Hmm. Betul, insya Allah. Baik. Ya, yang keempat adalah anak jadi punya harga diri. Harga diri ini Karena penting. ya betul, karena kebanggaan dia punya uang, kebanggaan dia punya barang itu justru ketika dia perjuangkan. Mungkin handphone dia di kalangan handphone teman-temannya nggak lebih canggih, tapi dia tahu teman-temannya mah ngerengek ke bapak ibunya, dia berusaha Iya. untuk dapat handphone dia harus setoran sekian juz, itu dia lebih punya harga diri gitu. Dan manfaat yang kelima biasanya dia akan lebih sayang ke barang. Kalau anak mendapatkan dengan transaksional tidak asal minta, dia akan lebih sayang ke barang. Karena Betul. emang untuk mendapatkan barang itu diperjuangkan. Iya. Iya, betul ya. Jadi itu 5 manfaat transaksional yang selama ini kalimat ini menjadi sangat jelek di kita gara-gara politik dagang sapi. Padahal ini adalah tahapan kepemimpinan yang pertama, transaksional leadership. Baru setelah itu kita transformational leadership gitu. Tapi ya sebetulnya dalam kepemimpinan di dunia usaha maupun karir ya dua-duanya tetap dipakai. Meskipun kita tahu transformational leadership itu lebih hebat, ya kenyataannya tetap aja ada, gak semua orang bisa dibawa ke wilayah itu. Emang ada yang kerja bener-bener uang gitu kan, ya gimana ya gak apa-apa, sah-sah aja. Kata Iya. Ustadz Aam, kalau kita beribadah karena pengen surga, pengen neraka ya boleh. Boleh, betul. Meskipun tingkatan yang lebih tinggi kita beribadah karena ingin bertemu Allah ya, tapi dua-duanya diberi Ada ruangnya ya. namanya peluang, nggak apa-apa. Iya. Tapi nanti lama kelamaan kita juga akan seperti ada klien saya di usia 63 tahun baru bisa merasakan enaknya Nikmatnya untuk ibadah, ya. ibadah. Oh, Itu kebayangkan berapa tahun. Jadi nanti juga saya yakin awalnya mungkin kita hitung-hitungan sekarang, tapi lama-lama kalau sudah terbiasa nggak akan hitung-hitungan lagi. Kayak misalnya kita awalnya hitung-hitungan sholat duha misalnya untuk Allah pengen dapat rezeki yang banyak. betul. Tapi nanti kalau sudah terpola di kita, sudah nikmat aja kayaknya sudah lupa karena lebih nikmat, tinggi nikmat ketemu dengan Allahnya berinteraksi. Tapi awal-awal nggak mungkin ya. Awal-awal orang tuh
kayak anak saya juga ketika menghafal Quran tetap aja awal-awalnya ada iming-iming. Tapi Betul. setelah berjalan waktu dia sekarang dia lagi nggak punya uang setor, atau kan kamu ada hafalan, terus dia bilang enggak Bun, hafalan mah cukup aja aku menikmati dengan Allah. Nah itu Masya Allah. udah 3 tahun. Kalau awal-awal ya enggak, awal-awal dia gunakan untuk dapat uang juga store-nya gitu. Iya. sih. Dan ini Betul. Sabtu Minggu ini kita ada kopi darat Kang Zikri, bagi sahabat-sahabat yang sudah Baik. menanti-nanti. Ini sudah yang kedua di masa COVID ini kita mengadakan tamu darat, tetap Alhamdulillah. jaga protokol. Alhamdulillah kemarin aman. Sekarang kita mengadakan lagi HCW Hypnotherapy Certification Workshop. Silakan yang berminat ke 08 11 225 002. Betul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih banyak Pak Wasmin. Sebetulnya masih ada juga beberapa pertanyaan, tapi kebanyakan memang tidak disebutkan namanya. Terima kasih banyak. Wah, ini menarik juga ya. Tapi kita sebetulnya belum ke tataran teknis. Apakah ini akan dilanjutkan atau seperti apa Iya, nih Pak Wasmin? baru manfaat. Baru manfaat ya, teknisnya bagaimana tadi sudah sih sebetulnya tentang pemberiannya dibagi gitu. Hanya teknisnya memang kadang butuh di coaching nih orang tua. Ya boleh minggu depan kita teknisnya gimana, karena nanti pemberiannya ini fokus tadi kayak pertanyaan yang tadi itu udah ke teknis tadi, gimana kalau anak Oh, iya. melanggar, bagaimana kalau anak dapat tugas. Nah itu tadi Iya. tinggal nanti apa kesulitannya. Betul. Nah rata-rata emang kesulitan orang tua itu di tadi Kang Zikri, Hmm, rasa teganya masih kurang, itu dia. campur aduk emosi. Iya. Nah kalau itu sih bagusnya dibahas di Sabtu Minggu ini aja nih di workshop nih. Kalau masih kurang tega atau apa nih. Wah, cocok ya. Ya makanya silakan aja lebih detailnya di 08 11 225 002. Dan nanti Iya. dapat info lebih lanjut 08 11 225 002. Iya. Karena minggu depan kita ada tema lain rencananya. Baik, sudah disiapkan ya. Alhamdulillah. Silakan langsung di follow up sahabat MK. Terima kasih banyak Pak Wasmin dan juga Ibu Sama-sama. Lilis. Sama-sama. Selamat kembali Sama-sama, Kang beraktivitas Zikri. di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.